Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Nurul Hikmah Fauzia. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu, belajar mengenai tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 2 dan 3. Baik, kita mulai saja belajarnya ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang sudah dibaca, lalu dapat menemukan arti kata dan menuliskan kalimat berdasarkan kata yang diberikan, menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah, menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita dan menghitung hasil menggunakan pengurangan berulang, serta melengkapi tabel pembagian, dan mengetahui fungsi alat-alat menggambar. Baik, kita langsung saja ke materinya ya. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Joni bermain dengan Tony. Joni bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Joni pun menunjukkannya kepada Tony. Ayo bacalah percakapan Tony dan Joni berikut. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya. Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun, tiuplah sedotan limun itu, gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Setelah membaca percakapan antara Tony dan Joni, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa mainan yang diceritakan Joni? Ya, gelembung sabun. 2. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara memasukkan sedotan minuman ke dalam air sabun, lalu tiuplah sedotan limun itu, dan gelembung akan keluar dari sedotan itu. 3. Apa wujud air sabun? Ya, wujudnya adalah benda cair. Tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Cirinya adalah benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah, dan benda gas dapat menempati ruang. Sekarang nomor terakhir, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Tiuplah sedotan limun itu, lalu gelembung akan keluar dari sedotan itu. Coba sekarang kalian lihat di sekitar rumah kalian benda apa saja yang termasuk benda gas. Lalu, apakah benda tersebut bisa dijadikan mainan? Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian tersebut kepada teman besok ya. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Nah, sekarang kita amati gambar di samping ya. Coba kita akan tuliskan nama-nama perlengkapan seragam sekolah yang ditunjuk. Nah, sekarang kita sebutkan ya perlengkapan seragam sekolah berikut. Nah, yang pertama, lihat, itu apa ya yang suka dipakai di kepala? Ya, itu namanya topi. Kalau itu namanya bed sekolah dasar. Nah, itu
namanya dasi, dan itu sabuk. Itu adalah rok atau celana seragam sekolah. Lalu kaos kaki dan satu lagi sepatu berwarna hitam. Tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis seragam sekolah? Seragam tersebut dikenakan pada hari-hari tertentu sesuai jadwal. Sekolah sudah membuat aturan tentang jenis seragam dan kapan memakainya. Coba lihat, kita lihat dan sesuaikan dengan jadwal di sekolahmu ya. Nah, menggunakan seragam merah putih itu dipakainya pada hari apa ya kalau di sekolah SD Asalam? Ya, betul, pada hari Selasa. Kalau pramuka dipakainya pada hari apa ya? Ya, digunakan pada hari Jumat. Dan olahraga digunakan pada hari Jumat karena jadwalnya hari Jumat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 3 ya. Kita akan membaca cerita pada teks bacaan berikut ini. Pertandingan bulu tangkis. Di sekolah Nina akan diadakan pertandingan bulu tangkis antar kelas 2. Ibu guru meminta ketua kelas menunjukkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan ini. Joni terpilih sebagai perwakilan kelas. Teman-teman mendukung Joni. Made dan Tony selalu menemani Joni giat berlatih sebelum bertanding. Pertandingan bulu tangkis akan segera dimulai. Nina dan teman-teman segera berkumpul di tepi lapangan. Mereka sudah siap untuk memberikan dukungan kepada Joni. Joni mendapat lawan Dimas dari kelas 2B. Mereka pun bertanding dengan penuh semangat. Sesekali Dimas tidak dapat memukul kok dari Joni. Begitupun sebaliknya. Akhirnya pertandingan selesai. Joni memenangkan pertandingan. Semua siswa di kelas Joni pun bersorak gembira karena Joni menjadi juara. Nah, pada teks berikut kita akan mencari kata-kata arti dari kata-kata yang ada dalam cerita. Yang pertama, pertandingan. Artinya adalah perlombaan. Bulu tangkis artinya adalah cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan dengan memainkan raket dan kok. Lapangan artinya adalah tempat atau tanah yang luas. Semangat artinya perasaan hati dan bergairah. Bersorak artinya berteriak-teriak. Dan juara artinya orang yang mendapatkan kemenangan dalam pertandingan yang terakhir. Setelah mencari arti kata tersebut, coba kalian buat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Dan jangan lupa kalian harus memperhatikan tanda bacanya ya. Sebelum acara pertandingan dimulai, penonton akan dikelompokkan tempat duduknya. Ada 36 siswa dari kelas Nina. Ibu guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9 deret sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap deret? Banyak siswa di setiap deret dapat dihitung menggunakan pembagian berikut. Nah, coba lihat. 36 dibagi 9. Nah, cara menghitungnya dengan menggunakan pengurangan berulang. Caranya adalah 36 dikurangi 9 berapa? 27. 27 dikurangi 9 ya 18. 18 dikurangi 9 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi sampai hasilnya 0, lalu kita hitung 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka isinya adalah 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi banyak siswa di setiap deret ada 4 orang. Contoh berikutnya. Ada 40 kapur tulis. Kapur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Bentuk pembagiannya adalah 40 dibagi 5.
Kita hitung dengan pengurangan berulang. 40 dikurangi 5, 35. 35 dikurangi 5, 30. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 5, 15. 15 dikurangi 5, 10. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 5, 0. Kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasil pembagian 40 dibagi 5 adalah 8. Maka banyak kapur tulis di setiap kardus adalah 8 buah. Seperti itu, paham ya? Selain dengan pengurangan berulang, pembagian juga dapat dihitung dengan cara pengelompokan. Contohnya adalah ada 18 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Banyak kelereng di setiap kelompok adalah 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka lihat pada gambar, kelerengnya dibagi menjadi 3 kelompok. Maka setiap kelompoknya adalah 6 kelereng. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal gambar imajinatif. Sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari media gambar imajinatif. Yang pertama, buku gambar. Fungsinya adalah tempat untuk menggambar. Pensil, alat untuk menggambar sketsa. Penghapus digunakan untuk menghapus gambar sebelum diwarnai, dan pensil warna atau krayon digunakan untuk mewarnai gambar. Nah, coba kalian bisa buat gambar imajinatif seperti contoh berikut ya. Seperti susunan pensil menjadi sebuah rumah. Itulah contoh gambar imajinatif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.